Perkenalkan, saya Rosa Teja Buana, saya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Bandung. Ini kesempatan saya pertama kali ya diundang di kegiatan ini oleh teman-teman Blitz Unpad. Mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman berdiskusi lah sedikit banyaknya. Nah, saya tidak menyiapkan tampilan khusus untuk tentang teori kebenaran, tapi saya akan coba ambil dari perspektif filsafat. Sebelumnya, ini nanti kalau saya mau minta tanggapan ke peserta yang hadir, itu bisa, mic-nya bisa on kan ya? Atau kameranya bisa nyala ya? Karena saya nggak terlalu terbiasa, punten sekali, nggak terlalu terbiasa kalau misalnya saya ngomong sendirian. Oke, mungkin agak aneh ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba share screen. Kelihatan mungkin ini ya. Nah, teman-teman, di kampus saya, selain menyampaikan tentang logika, saya juga menyampaikan tentang filsafat hukum. Meskipun memang secara latar belakang akademik saya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, memang latar belakangnya hukum. Tidak ada latar belakang studi filsafat yang secara formal, tapi ada ketertarikan lah, misalnya di saya selaku akademisinya mau mengenal filsafat. Jadi tampaknya levelnya juga sebetulnya nggak jauh beda dengan teman-teman di kelas ini. Kita sama-sama belajar. Kalau dianggap paham juga nggak terlalu paham-paham juga, tapi saya sampaikan apa yang sejauh pemahaman saya. Nah, ini secara klasik ya. Saya mulai dulu dari akarnya logika, yaitu filsafat. Di saya hujan, kedengeran nggak? Kalau agak berisik, nanti saya pindah tempat. Gimana tanggapannya? Ada suara hujan nggak? Nggak keras ya? Tidak, Pak. Berisik banget, Pak. Oke, saya coba pindah tempat dulu sebentar ya. Oke, mudah-mudahan agak lebih tenang. Suasananya maaf sekali, kalau hujan di rumah saya memang terdengar. Kan nanti kita juga akan kaitkan ya, apa benar ini hujan atau bukan. Ini hubungannya statement saya, pernyataan saya itu dianggap sesuai nggak dengan teori kebenaran. Kalau sesuai dengan apa yang hendak kita sampaikan, kita diskusikan di siang kali ini. Ya teman-teman, ada yang pernah dengar atau sempat membaca atau mempelajari sebelumnya tentang, kalau ini secara klasik ya, pembagian filsafat. Ada bidang ontologi atau kadang disebut juga metafisik, ada juga kajian epistemologi dan aksiologi. Ada yang sudah pernah membaca bagian ini? Ada yang mau mencoba menyampaikan singkat saja tentang 3 hal ini, atau salah satunya nggak apa-apa. Apabila ada. Belum pernah? Suara saya kedengar kah? Belum, Pak. Belum pernah dengar, Kak. Belum. Oke, saya jadi nggak yakin nih. Maksudnya kedengar suara saya atau misalnya belum. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai dari ontologi. Atau tadi saya sebut dalam beberapa literatur disebutnya metafisik. Jadi dalam filsafat ada yang membahas tentang keberadaan atau tentang ada. Atau kalau mau disebut adalah tentang apa yang disebut dengan kenyataan itu. Kenyataan luasnya kenyataan. Maksudnya gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sedikit banyak pernah dengar nama filsuf Yunani klasik seperti Plato, Aristoteles, Thales, atau Anaximander, Heraklitos, ya, itu dalam tradisi filsafat Barat ya.
sejauh pengalaman saya sebagai pemula juga dalam mempelajari filsafat, banyaknya literatur saya memang filsafat Barat. Jadi kalau teman-teman punya referensi seperti di filsafat Timur atau filsafat Middle East, itu silahkan di-share saja. Mungkin itu nggak tersampaikan oleh saya. Sementara sejauh ini referensi literatur dan kajian saya memang banyak dipengaruhi oleh filsafat Barat. Jadi awalnya ketika filsuf-filsuf di Yunani kuno seperti Athena, kemudian Mesir pada saat itu adalah Mesir dalam kebudayaan Yunani tentunya, mencari hakikat dari keberadaan. Jadi apakah realitas yang benar itu yang seperti apa? Kan kita mau tadi bicara tentang kebenaran ya. Yang benar realitas itu yang mana? Plato misalnya beranggapan bahwa kita ini di dunia yang disebutnya, yang bisa kita sentuh, bisa kita dengar, bisa kita lihat, bisa kita hirup baunya, atau singkatnya dunia indrawi kita yang kita alami saat ini, itu adalah ilusi dari realitas bagi Plato. Karena buat Plato justru yang dunia, yang senyata-nyatanya dunia, realitas yang sebenarnya adalah di dunia yang bersifat abstrak, yaitu dunia bentuk, dunia form yang tidak berubah, dunia konsep. Jadi bahkan dia mengibaratkan kita itu seperti tahanan yang hanya melihat bayang-bayang di balik api. Jadi kalau teman-teman pernah dengar alegori goa kayak Plato, karya Plato gitu ya. Jadi buat Plato kehidupan kita di dunia ini itu seperti kita tidak melihat sesuatu itu dengan sesungguhnya, tapi yang kita lihat adalah bayang-bayang. Seperti mungkin di sini ada sinar, kemudian ada bayang-bayang, ada bayangan tangan saya di belakang sini. Nah, yang kita lihat sehari-hari itu bayangan tangan, seolah-olah gitu ya. Bukan tangan yang sebenarnya. Tangan sebenarnya, sosok sebenarnya itu ada di realitas ideal, kata Plato, gitu ya. Sedangkan Aristoteles, yang sebetulnya muridnya Plato itu sendiri, mengembangkan gagasan bahwa yang real itu justru yang bersifat fisik. Dan gagasan atau ideal itu tadi adalah abstraksi dari realitas sebetulnya yang bersifat fisik tadi. Nah, sampai pada seperti itu filsuf-filsuf beranggapan. Atau kalau misalnya petir teman-teman pernah nonton film The Matrix misalnya. Nah, apakah kita ini sedang hidup dalam dunia seperti The Matrix gitu? Apakah kita ini diprogram untuk merasa hidup nyata di dunia saat ini, sedangkan sebetulnya kita yang sebenarnya ada sedang di mana, misalnya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita mau coba hubungkan alegori Plato dengan yang kontemporer. Kemudian sampai juga di awal zaman modern, itu di Belanda, Prancis, itu ada filsuf yang namanya René Descartes, tulisannya René Descartes. Ya. René Descartes ini mungkin pernah teman-teman dengar slogan filsafatnya yang dia bilang cogito ergo sum, I think therefore I am. Jadi apabila tadi seperti kata MC, kita meragukan segala sesuatu yang sudah kita percayai saat ini, mungkinkah kita sampai pada titik bahwa kita ini benar-benar ada? Setidaknya kita harus ada, karena ada kita yang meragukan segala hal tersebut. Itu realitas bagi René Descartes, mirip-mirip seperti pola idealisnya Plato. Nah, itu yang pertama. Tapi nanti ini akan berhubungan dengan teori kebenaran yang akan coba kita diskusikan. Yang sudah tadi saya sampaikan ya. Epistemologi. Epistemologi ini berkaitan dengan bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan. Apabila tadi realitas terbagi menjadi realitas yang ideal, kemudian ada juga realitas yang bersifat fisik, tentunya
cara untuk mendapatkan pengetahuan dari dua bentuk realitas tersebut apabila memang benar-benar realitas itu terbagi menjadi dua. Tentunya caranya berbeda. Saya bisa sampaikan di sini sekarang. Di luar sekarang di rumah saya sedang hujan, kan gitu ya. Bagaimana cara membuktikan pernyataan saya bahwa di luar ini benar-benar sedang hujan? Atau bagaimana saya mendapat keyakinan bahwa di luar benar-benar hujan? Hujan itu kan sesuatu yang dapat kita alami secara indrawi. Mungkin tadi ya, suaranya terdengar, mungkin. Tapi kan kita bisa meragukan, mungkin itu bukan hujan, itu mungkin suara apa ya, tek 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 tek, mungkin seperti itu. Tapi ternyata ketika dilihat itu suara air yang jatuh mengenai genteng, kemudian masuk ke talang, apa ya talang itu ya bahasa ilmiahnya, saluran air gitu ya. Kemudian karena terbuat dari bahan logam, jadi agak suara. Kemudian terlihat airnya ada mengalir. Mungkin itu bukan hujan, mungkin itu dari keran bocor, kemudian pipa keluar, kan bisa seperti itu. Yang bisa membuat kita pastikan itu hujan atau bukan adalah kita melakukan yang disebut dengan simpelnya observasi, pengamatan. Benar tidak? Apa yang kita anggap di luar sekarang sedang hujan dengan realitas, bukan realitas, saya khawatir, secara faktanya di luar memang benar sedang hujan. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga dalam ranah epistemologi itu, tidak semua sesuatu itu harus terlebih dahulu diketahui ketika menunggu sampai itu terjadi. Mungkin teman-teman juga pernah dengar konsep yang namanya deduksi. Kalau yang tadi itu seperti induksi. Kita mengalami suatu peristiwa. Punten sekali ya kalau jadi berisik. Mengalami peristiwa, kemudian kita rumuskan peristiwa itu menjadi pernyataan atau menjadi teori. Deduksi itu kita berangkat dari apa yang sudah kita pahami secara umum dan kita asumsikan, kita anggap benar. Saya bilang di sini kita asumsikan, anggap benar. Mungkin pernah dengar juga silogisme, penarikan kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke kesimpulan yang bersifat khusus. Nah, tentunya juga akan berbeda teman-teman apabila yang mau kita ambil adalah konsep-konsep yang bersifat abstrak, yang tidak dapat teramati sebagaimana kita amati realitas dulu. Gimana untuk atau mau saya lanjutkan dengan seperti ini? Nggak jadi persoalan? Seperti apa? Lanjutin aja. Maaf sekali. Lanjut aja, Pak. Oke, lanjutin aja. Jadi mungkin kelihatan. Silakan lanjutin aja, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Mohon maaf sekali nih. Di epistemologi. Deduksi, Pak, deduksi. Coba. Oke, coba saya share screen lagi ya sebentar ya. Oke. Ada hal-hal tadi yang memang tidak harus selalu diperoleh menunggu sampai kita alami. Contoh saja kalau dalam keseharian kita misalnya. Sekarang jam berapa nih? Jam 13.35 misalnya. Jam 13.35 kalau nggak hujan ya biasanya kan cerah hari, kelihatan matahari. Kemudian ada pertanyaan, nanti kalau jam 9 malam, apakah matahari masih terlihat nggak? Kan seperti itu pertanyaan. Jawaban teman-teman kira-kira seperti apa? Jam 9 malam nih, matahari masih terlihat nggak? Tidak, Pak. Tidak ya? Ya, Pak. Rata-rata mungkin bilang tidak ya. Nah, kalau dalam epistemologi tentunya dicari alasannya. Kenapa kita bisa yakin nanti malam matahari sudah tidak terlihat? Kan kalau misalnya tadi segala sesuatunya berangkat dari pengalaman, nanti malam itu kan belum dialami. Kita mengalaminya hari ini, sekarang, atau tadi pagi, ya minimal tadi pagi lah, udah kita alami, atau hari-hari kemarin, itu sudah kita alami. Tapi kalau nanti malam, atau jangankan nanti malam, nanti jam 5 saja, jam 5 mungkin dalam waktu Indonesia Barat, belum, misalnya kayak gitu ya. Atau tadi jam 9 malam. Dari mana kita bisa mendapat keyakinan kalau nanti jam 9 malam, mataharinya udah nggak terlihat. Kita dapat dari mana? Kita mendeduksi. Dari apa? Dari
pengalaman yang sudah-sudah. Ilmu pada hakikatnya dalam beberapa level ya, saya mau bilang. Ilmu itu adalah pengetahuan tentang pola. Kurang lebih kan seperti itu. Ilmu itu seperti apa ya? Saya punya anak 2 tahun. Kemudian hobinya itu kalau saya mulai bosan nonton YouTube. Ini sangat tidak mendidik sebetulnya ngajarin anak nonton YouTube dari umur 2 tahun. Yang dia suka tuh lihat video-video tentang mobil. Kemudian ada pola seperti misalnya mobil pertama itu truk, mobil kedua ambulan, mobil ketiga bulldozer misalnya. Terus pola itu diulang sampai di ujung video itu ditanyakan nih kalau sudah truk, sudah ambulan, kemudian harusnya muncul apa? Itu belum muncul memang, tapi karena sudah melihat pola, kita kan bisa menebak, oh itu yang akan muncul itu bulldozer. Ilmu itu kan seperti itu. Data hasil observasi dikumpulkan, dianalisis sampai agar bisa kita memprediksi apabila ada kejadian yang serupa yang sebelumnya belum terjadi tapi sedang terjadi atau akan terjadi, polanya akan seperti apa. Itu mendeduksi dari realitas yang sebelumnya belum tercerap oleh indera kita. Ada juga yang lebih abstrak lagi. Itu kalau misalnya kita mengabstraksi realitas. Tapi bagaimana, karena ada pengetahuan yang memang pada hakikatnya sudah abstrak dari sananya. Contoh, matematika. Ketika kita bicara penjumlahan saja, 2 tambah 2, yang dalam sepemahaman kita, apabila ada angka 2 ditambah angka 2, sama dengan 4, misalnya kayak gitu. Kita tidak mempermasalahkan duanya 2 apa? Apakah 2-nya itu harus ada dalam realitas fisik? Dan ditambah 2 apa lagi yang ada dalam realitas fisik? Kemudian menjadi 4. 4 itu apa? Kita tadi tidak mempersoalkan apakah 2 itu 2 pisang ditambah 2 pisang menjadi 4 pisang. Tapi kita bicara 2 dalam pengertian form, murni 2. Konsep 2, misalnya konsep tentang 2. Misal seperti itu. Caranya berbeda tentunya dengan kita tadi memahami dunia yang bersifat empiris lah katakanlah gitu ya, atau fisik. Saya akan beri contoh seperti ini nih. Kalau dalam epistemologi ini memang berkembang ya, tapi 2 garis besarnya ada pendekatan empirisme dan rasionalisme. Empirisme ini yang nanti akan dikembangkan oleh sains, ilmu alam. Kan biasanya mereka melakukan pengamatan, kemudian pengamatannya pun harus terhadap benda yang memiliki wujud fisik, kemudian dapat diukur, kemudian dapat diuji. Gitu ya. Oleh karena itu nggak aneh teman-teman ketika awal kemunculan fisika tentang atom, fisika tentang nuklir, misalnya gitu ya, ketika objeknya itu tidak dapat teramati secara langsung, hanya berdasarkan hipotesis, tapi menghasilkan, ketika dideduksi dia menghasilkan keteraturan, itu agak timbang-timbang nih para ilmuwan ini fisika yang baru ini adalah ilmiah atau bukan, gitu ya. Itu kalau dalam ranah empirisme. Dan rasionalisme ini masih banyak memegang peranannya dalam filsafat. Dan empirisme ini berkembang oleh seperti Newton, Hume, Berkeley, kemudian John Locke, misalnya rasionalisme itu Descartes. Ada sintesisnya itu transendental dari Immanuel Kant, gitu ya. Nanti mungkin akan saya bahas belakangan saja. Kemudian ada yang cabang yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi lebih ke arah tindakan. Filsafat tentang tindakan. Filsafat tentang nilai. Filsafat tentang judgment atau pengambilan keputusan. Katakanlah tadi teman-teman sudah tahu objeknya apa yang coba kita pelajari. Katakanlah di sini hukum. Kemudian teman-teman juga sudah tahu cara mempelajarinya seperti apa. Apabila teman-teman mau mempelajari hukum secara empiris, hukum itu sebagai bagian dari kebudayaan, mungkin yang dikembangkan oleh teman-teman seperti ilmu kebudayaan itu bukan sosiologi hukum, satu lagi antropologi hukum misalnya. Pendekatan antropologis itu empiris, antropologi. Kemudian yang mau teman-teman kaji adalah pola interaksi hubungan antara masyarakat
hukum, kemudian secara mikro ataupun secara keseluruhan, atau hubungan hukum dengan ekonomi. Itu kan fakta-faktanya empiris. Itu pendekatannya juga empiris. Kemudian mau apa setelah itu? Mau dimanfaatkan untuk apa? Itu pilihan pertimbangan baik buruk, kemudian benar atau salah, itu masuk ranah etika. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada juga pertimbangan beautiful, keindahan, itu masuk dalam ranah estetika. Ini masuknya di bidang aksiologi. Tapi saya sampaikan gini, ini tiga pembagian kajian filsafat dari ontologi atau metafisika, kemudian epistemologi dan aksiologi itu hanya untuk memudahkan saja sebetulnya, karena sebetulnya filsafatnya lebih luas pengembangannya bagiannya dari ini. Nah, balik lagi ke soal logika. Logika itu di ranah mana? Buat saya, logika itu bermain di antara ranah epistemologi dan metafisik atau ontologi, gitu. Secara formal, logika mengajarkan tentang penarikan kesimpulan pada akhirnya atau pembuat pernyataan. Yang jadi persoalan sekarang, apa yang menjadi ukuran kebenaran dari pernyataan atau kesimpulan? Kalau dari TOR yang dikirimkan oleh teman-teman panitia, yang diminta dibahas adalah tentang teori korespondensi dan koherensi. Correspond to something artinya pernyataan itu bisa diuji kebenarannya ketika dia berhubungan atau ada padanannya dalam dunia real atau dunia fisik. Seperti misalnya di sini, ruangan ini gelap. Ya. Pernyataan, itu kan pernyataan bahwa ruang ini gelap. Bagaimana menguji pernyataan itu benar atau tidak? Kita hubungkan pernyataan tadi dengan situasi atau isi, bahwa ruangan ini gelap. Tapi sekali lagi, gelap, gimana ya kalau ngomong filsafat? Kalau gelap, terang, itu kan sebetulnya term yang bersifat relatif ya. Seperti panas atau dingin, itu pun term yang bersifat relatif. Kalau objektif itu kan misalnya kita lihat suhu. Kita bisa bilang suhu secara objektif di sini sekitar 25 derajat. Apakah 25 derajat itu teman-teman terima sebagai panas atau dingin, itu kan bersifat relatif. Ya. Nah, itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk menguji suatu pernyataan itu adalah hubungannya dengan hubungan dari makna atau pesan yang disampaikan dari statement atau proposisi tersebut dengan realitasnya. Berhubungan tidak? Kalau misalnya saya nyatakan di sini, hari ini, saat ini, di rumah saya sedang hujan. Dia akan korespon tidak dengan situasi di luar rumah saya sekarang benar-benar hujan atau tidak. Kalau ternyata tidak hujan, berarti secara korespon statement tadi salah. Gitu. Itu teori yang pertama, korespondensi. Banyak ya, ini pada akhirnya digunakan banyak untuk menguji teori. Nah, kalau dalam dunia saintifik, teori itu bisa diganti, bisa dirubah atau disesuaikan ketika fakta berbicara kebalikan dari teori. Jadi umumnya teori ilmiah itu kan teori mengikuti fakta. Faktanya apa? Teori itu kan menggambarkan. Nah, kemudian ada satu lagi pendekatan untuk menguji kebenaran, yaitu koherensi. Teori koherensi dalam logika atau filsafat, katakanlah demikian. Nah, kebenaran dari suatu pernyataan itu tidak serta-merta hanya dihubungkan dengan kondisi real atau fisik atau empiris yang mendasari premis tersebut. Tapi kita bayangkan bahwa
suatu statement, pernyataan atau premis tersebut adalah bagian dari konsep lain yang lebih luas. Contoh misalnya gini, sesuatu itu dianggap koheren apabila dia bisa dihubungkan dengan pernyataan-pernyataan lain yang sudah kita terima kebenarannya. Saya mau ngambil contoh gini. Seorang striker bertugas untuk mencari peluang di di lapangan lawan, kemudian mencetak angka, skor, gol, misalnya gitu ya. Benar atau tidak pernyataan tersebut? Bisa kita cari secara faktual gitu. Tapi kalau misalnya secara faktual yang kita tonton pertandingan ternyata strikernya nggak cetak gol misalnya kayak gitu ya. Mungkin secara kebenaran korespon tampaknya striker nggak kayak gitu. Kok dia nggak nyetak gol misalnya kayak gitu ya. Karena faktanya dia tidak nyetak gol misalnya yang kita tonton pertandingannya. Tapi pernyataan itu akan koheren apabila yang kita lihat menjadi ukuran kebenarannya adalah si peran striker itu. Peran striker mungkin yang kita lihat itu ada dalam suatu tim. Kebenaran dia kenapa dia di depan adalah karena dalam tim itu ada penyerang, ada yang di tengah, gelandang, misalnya gitu, ada back, ada kiper. Tampaknya kita juga mulai mendapat pemahaman ternyata striker yang dimaksud adalah striker dalam tim sepak bola. Misalnya kayak gitu. Dalam sepak bola itu ada 11 pemain dalam satu tim, gitu ya. Yang berposisi tadi ada di penjaga gawang, kemudian ada back, ada gelandang, kemudian ada penyerang. Nah, peran penyerang itu benar nggak ketika kita memahami peran-peran yang lain? Peran gelandang apa, peran back apa, peran goalkeeper apa, atau penjaga gawang apa? Dalam satu strategi permainan sepak bola. Tapi kita juga perlu bawa pemahaman tersebut kepada konteks yang lebih luas lagi. Kan tidak mungkin main bola itu hanya satu tim. Pasti ada tim lawan yang isinya 11 pemain juga. Jadi konsep kita dari striker dibawa ke tim, dibawa ke permainan sepak bola. Permainan sepak bola itu olahraga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sesuai tidak peran striker tersebut dengan konsep lebih umum di mana si striker itu justru menjadi bagian atau partikularnya. Kalau sesuai, itu bisa kita sebut pernyataan tadi koheren. Atau yang lebih simpel misalnya. Kalau dalam penalaran hukum yang sederhana misalnya, setiap orang yang membuat perjanjian itu harus menaatinya. Misalnya kayak gitu ya. Setiap orang yang membuat perjanjian harus menaatinya, atau semua pihak yang menaati perjanjian harus menaatinya. Kemudian misalnya Rosa itu adalah pihak, kan gitu ya, yang membuat perjanjian. Oke. Karena saya itu adalah pihak, maka saya harus pernyataan tersebut koheren karena saya adalah bagian dari tadi pihak dan semua pihak itu harus menaati perjanjian. Apakah pada faktanya saya benar-benar taat pada perjanjian atau tidak itu menjadi persoalan korespondensi. Tapi kalau dalam pemahaman koherensi, pernyataan tadi itu bisa mendapatkan justifikasi atau pembenaran. Dan mungkin kita bisa tarik lagi ke pihak itu siapa dalam perjanjian. Bisa orang, bisa badan hukum, bisa subjek hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam aturan perundang-undangan pun seperti itu. Kadang kita ketika menafsirkan atau memahami pasal, kita tidak bisa melihat pasal itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari katakanlah sistem yang lebih luas. Apakah pasal itu bagian dari suatu peraturan pemerintah, kemudian peraturan pemerintah itu melekat pada undang-undang tertentu, kemudian apakah undang-undang tersebut sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar dan seterusnya. Kita ambil tarik di generalisir, gitu ya. Nah, koheren itu bergerak di ranah itu. Jadi kalau di teman-teman tim debat dan riset
itu mau menguji kebenaran dari suatu statement atau pernyataan atau proposisi atau penarikan kesimpulan, pertama-tama dikaji dulu apakah ada yang nyoret. Oke, nggak apa-apa. Apa namanya? Punten ya, saya kalau terganggu langsung suka nggak fokus, jadi rada aneh. Oke, kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Nah, sisanya kita diskusikan.